Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD hari ini tanggal 2 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Karena di sini saya lihat ya beberapa video itu teman-teman masih ada yang nonton tapi belum subscribe ya. Jadi bisa dipencet dulu tombol subscribe-nya, dan juga yang sekiranya suka dengan videonya jangan lupa tekan like-nya dulu ya, supaya kita dari Amanana bisa semangat terus bikin video edukasi teman-teman untuk dalam menganalisa XAU/USD ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman semua. Terima kasih. Sebelum saya mulai ke dalam analisanya, di sini seperti biasa disclaimer dulu ya, supaya teman-teman yang sekiranya baru nonton. Di sini semua video analisa yang diberikan oleh Manana itu adalah bersifat edukasi ya. Segala bentuk kegiatan trading untuk open posisi buy dan sell itu kembali lagi ke tanggung jawab teman-teman sendiri, karena di sini tujuan kita adalah untuk belajar bersama teman-teman untuk bagaimana menganalisa suatu market, contohnya sekarang di XAU/USD. Di sini juga kita tidak memaksakan untuk teman-teman, dan juga kita tidak akan menyuruh teman-teman untuk open posisi seperti apa yang sudah saya berikan di setiap videonya. Itu karena sekali lagi setiap orang juga mempunyai pendapat dan haknya masing-masing dalam menganalisa suatu market. Tapi jika teman-teman jadikan video ini sebagai referensi teman-teman, itu saya ucapkan terima kasih, dan jika tidak sesuai dengan pandangan teman-teman juga tidak apa-apa. Oke, langsung aja untuk kemarin. Ya, untuk detail yang kemarin, analisa kemarin itu teman-teman sudah bisa tonton di analisa di market review XAU/USD-nya. Ya, jadi di sini siapa yang sudah ambil posisi buy dari 18.32 sampai di 18.40. Ini saya cuma nanya aja ya. Jadi kemarin itu saya nggak ada maksa untuk teman-teman ambil posisi buy dan sell. Ini saya hanya menginfokan saja. Kenapa di ngebuy di 18.32? Karena sekali lagi dia itu 18.32 merupakan area resisten saat ini. Sebelum ini ya, sebelum jam 1 ini terjadi ya. Karena area 18.32 adalah area support yang sekarang menjadi area resisten. Jadi otomatis ketika ini di break, peluang untuk teman-teman untuk ambil posisi buy itu ada. Jadi ketika dia break dan retest, teman-teman bisa buy sampai 18.40 dan sudah pasti profit. Jadi di sini saya cuma ingin tahu aja, ada nggak yang kemarin ambil posisi buy di gold dari 18.32 sampai di 18.40, atau mungkin pada saat video saya upload kemarin videonya sekitar jam berapa ya, jam setengah 10 atau jam berapa itu. Jika ada yang ngebuy dari sana, berarti teman-teman sangat luar biasa sekali. Ya. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open pada saat ini? Kalau sekarang area ini ya, area supply di sini memang sudah di respect oleh market ya. Area supply ini sudah di respect oleh market ya. Ini jelas banget di respect oleh market ya. Ketika dia masuk kemudian di break, kemudian harga bergerak turun. Jadi otomatis kita bisa delete area supply di sini di area 18.40, kita bisa delete. Dan sekarang per video saya buat ini harga sedang bergerak turun untuk retrace. Dan sekarang berarti falling wedge-nya yang sudah saya berikan dari hari Senin itu sudah break ya, falling wedge-nya sudah break. Dan juga pola QM sudah selesai. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita bisa melanjutkan untuk open posisi buy, atau kita akan menunggu open posisi sell? Kalau saya pribadi ya, karena sekarang harga sedang merespek area ini ya. Area ini sedang direspek oleh market, karena kalau dilihat area ini ya 18.45 ya. 18.45 500. Coba ya, 18.45 500 mungkin naik sedikit deh segini ya. Ya 18.45 500 sudah saya pakai ya. Ya, jadi 18.45 500 saat ini menjadi area yang di respect oleh market, karena sekali lagi ini 18.45 500
itu merupakan area support become resistance selanjutnya ya. Jadi kan teman-teman gampang banget kan ngelihatnya sekarang. Memang market structure overall ya, kita market structure overall saat ini memang masih bergerak bullish. Dan apakah sekarang tanda-tandanya akan bergerak bullish? Kalau dilihat saat ini sih belum ya, saat ini belum, karena kalau dilihat kalau kita tarik secara Fibo, harga itu memang sudah melewati semua Fibonacci ya. Fibonacci yang ada itu sudah dilewati semua, dari 61,8, 50% dan sebagainya itu semua sudah dilewati oleh market. Dan target selanjutnya adalah di Fibonacci 1272 yang ada di sini di harga 1856.500. Tapi dengan kondisi 1845.500 yang dimana itu juga berdekatan juga dengan area 100% Fibonacci, itu harus di break dulu baru kita bisa open posisi buy dengan target terdekat di 1856.500. Nah, untuk yang ingin ambil posisi saat ini, kalau saya pribadi sih ya, karena market structure saat ini sih memang saat ini memang masih cenderung sell ya. Market di sini sedang cenderung sell, tetapi saat ini saya rasa harga sedang recovery ya. Kalau dilihat kan harga naik turun, naik, turun, naik. Nah, jika dia turunnya tidak melewati low ini 18.800, maka harapannya adalah kita masih bisa counter sedikit untuk ambil posisi buy kalau saya pribadi. Jadi jika dia selama masih bisa maintain di atas 1808 di sini, saya rasa untuk counter sedikit untuk ambil posisi buy masih bisa. Dengan target saat ini terdekat adalah sampai di 1856 ya. Target terdekat sampai saat ini ada di situ. Tapi dengan kondisi sekali lagi level harga 1845.500 itu harus di break dulu. Dan di sini di 1856.500, kenapa saya katakan target sampai sini? Karena ini merupakan area supply yang cukup kuat di H4 ya. Area cukup kuat supply di H4, jadi saya rasa jikapun dia bisa bergerak bergerak naik, kemungkinan pada saat sampai di 1856 harga kemungkinan bisa bergerak turun. Next targetnya adalah kita ada satu area resisten support become resistant yang ada di harga 1862 ya, 62 kayaknya, coba ya. Ya, resisten di harga 1862. Jadi yang ingin ambil posisi sell lebih baik menunggu di atas di sini jika ingin nge-sell, dan jika ingin nge-buy bisa seperti dengan cara kemarin, yaitu ketika dia nge-break 1832 sampai 1845, berarti sekarang biarkan harga itu nge-break 1845 dengan target teman-teman sampai di 1856. Bisa seperti itu juga. Dan kalau kita lihat secara hari ini, secara faktor fundamental ataupun kalender ekonomi, jadi teman-teman yang bingung di mana untuk melihat kalender ekonomi itu teman-teman bisa ke forexfactory.com di sini atau enggak ke investing.com. Jadi untuk di Forex Factory ini kita lebih kepada kalender ya, kalender. Lalu untuk di investing.com di sini kita bisa melihat semuanya dari berita, lalu kalender, lalu kejadian live up to date apa yang terjadi yang sekiranya dapat bergerak, yang dapat menggerakkan market ya. Jadi teman-teman bisa pilih antara dua itu, atau mungkin teman-teman punya situs yang lain, silahkan bisa dikasih tahu di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga tahu situs-situs website ekonomi yang sekiranya berguna untuk trading forex ya, terutama dalam hal fundamental. Oke, untuk pada hari ini tanggal 2 Maret secara berita kita tidak ada berita penting ya saat ini untuk di USD, kecuali ya cuma berita pengangguran mingguan aja ya, yang dimana saat ini pengangguran mingguannya diperkirakan dari yang sebelumnya 192.000 diperkirakan naik menjadi 196.000. Tapi di sini adalah level 100.000 di sini ya. Ini kan belum masuk ke 120.000 ya. Kalau dilihat
selama bulan Februari kemarin angka jumlah orang yang mengaku menganggur setiap minggunya itu berjumlah di bawah 200.000 orang, sehingga itulah yang menyebabkan USD semakin lama semakin naik, dan itu juga yang membuat selama 1 bulan Februari kemarin USD itu naik sehingga gold itu turun. Jadi jika nanti malam kita melihat angka pengangguran mingguan ini bisa melebihi 200.000 ya, berarti itu jelek ya. Jadi ketika jumlah orang yang menganggur itu semakin banyak, itu berarti jelek ya. Jadi jika jumlah orang yang menganggur itu bisa tercetak angkanya adalah 200.000 atau lebih, itu bisa membuat pergerakan USD turun, dan kita bisa melihat pergerakan XAU-USD naik dan bisa naik melebihi 1845 dengan target sampai di 1856. Ya, next targetnya. Untuk yang sell di 1856 hati-hati ya, takutnya hanya karena satu berita ini market itu bisa ngebreak area ini dengan target sampai di 1860 ya. Jadi jika yang ingin sell di 1856, kalau saya pribadi lebih baik menunggu market memberikan konfirmasi untuk melanjutkan arah trennya saat ini atau tidak. Karena sekali lagi memang tren saat ini adalah masih bearish ya. Dia terus membuat lower low ya, dia belum bisa membuat higher high ya. Oleh karena itu ketika dia ngebreak 1845, berarti kan otomatis dia sudah ngebreak higher low sebelumnya ya. Berarti kan di sini kita lihat ada higher low. Di sini kita lihat ada higher low ya kan, dimana di sini. Oke, di sini ya, di sini sebelum akhirnya dia turun. Jadi otomatis ketika 1845 di break, berarti kita sudah membuat higher high ya, higher high dari sebelumnya yang di sini. Jadi otomatis yang sell di 1856 harap berhati-hati dan sangat perlu konfirmasi jika ingin ambil posisi sell di area 1856. Menurut saya sih seperti itu, karena takutnya berita nanti malam di sini itu bisa membuat harga seketika bergerak cepat ya. Walaupun ini cuma berita yang tidak begitu pengaruh dan yang dimana berita ini pasti ada setiap minggunya. Itulah yang saya katakan kenapa setiap minggu di hari Kamis pasti ada berita ini. Sudah pasti, tidak mungkin enggak gitu kan. Nah, karena itu takutnya karena sekarang kan market XAU-USD sedang bergerak naik nih, Saat ini dari hari Senin harga sedang bergerak naik, jadi otomatis harap berhati-hati yang ingin sell, walaupun di sini memang ada area supply juga. Yang sell mungkin bisa sampai di 1845 ya. Stop lossnya di atas 1862, bisa di 1863. Yang ngebuy nanti ya sama aja kayak kemarin ya. Break 1845, retest, stop loss cukup di 1843. Seperti ini ya, seperti ini. 1842 atau enggak di 1840, it's okay. Dengan target di 1856 atau enggak tertinggi banget sampai di 1862, sekitaran ini ya. Menurut saya risk reward seperti ini sudah bagus. Oke. Jadi hati-hati yang ingin trading XAU-USD nanti malam ya, karena walaupun berita cuma satu di sini yang biasanya keluar setiap minggu, tapi karena harga sedang bergerak recovery naik ya, harap berhati-hati juga. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU-USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU-USD besok. Bye bye.